Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita melanjutkan pembahasan pada modul selanjutnya, yaitu kita masuk pada modul yang kelima, yaitu relationship atau hubungan, ya, hubungan pada database MySQL itu sendiri. Yang dimana pada pekan lalu kita sudah mempelajari pada modul keempat, yaitu operator join, ya, yang dimana kita lebih membahas mengenai bagaimana menampilkan dari beberapa tabel satu ke antara tabel satu dan tabel yang lain, ya, kita joinkan atau kita select bersama-sama, kemudian di view atau ditampilkan ke dalam satu tabel yang telah digabungkan. Nah, itu lebih kepada operator joinnya. Nah, sekarang kita ke relationnya atau kita lebih kepada hubungan antar tabelnya, yang dimana di sini kita gunakan antara primary key dan foreign key-nya. Artinya di sini lebih kita membahas yang mana yang menjadi kunci utama dan yang mana menjadi kunci tamu atau kunci asing pada setiap tabelnya. Nah, sebelum kita masuk pada pembahasan, ya, kita siapkan dulu tabelnya. Jadi tabelnya tetap pada tabel contoh pada modul keempat ini, ya, ada tabel karyawan dan tabel gaji, tetap itu yang kita gunakan. Ada tabel karyawan dan tabel gaji, tapi data di sini saya hapus dulu. Kenapa? Karena kita akan membuat suatu relasi atau kita membuat suatu foreign key, itu data harus kosong, ya. Boleh ada datanya, tapi kita harus menentukan di akhir perintah foreign key-nya nanti ini bahwasanya yang mana yang data yang sudah berelasi, apakah dia dihapus, atau yang tidak berelasi yang dihapus, atau yang saling berelasi yang akan dihapus. Itu akan sulit kita tentukan yang mana data yang telah berelasi, yang mana yang tidak berelasi. Kenapa? Karena sebelum kita tentukan foreign key, ya, pada tabel modul keempat ini, ya, kita menginputkan data itu ya sembarang, maksudnya kita tentukan itu tidak mengacu pada tabel utama. Jadi contoh di tabel gaji ini saya menginput di sini, ya. Ini bisa saja saya menginput di luar dari kode yang ada di tabel karyawan. Kalau saya misalnya input sampai ke 9 ini, itu masih bisa terinput. Kenapa? Karena tidak ada hubungan relasi antara tabel karyawan dengan tabel gaji. Nah, setelah nanti kita hubungkan dengan relationship ini atau hubungan antara tabel karyawan dengan tabel gaji, ketika kita menambahkan kode baru, ya, misalnya di sini K09, ya, itu dicek di tabel utama apakah ada kode yang cocok dengan K09. Kalau memang tidak ada, maka tidak akan dapat diinputkan atau terjadi error, ya. Jadi kita kosongkan saja dulu semua data di sini. Nanti kita akan menginputkan baru setelah kita melakukan relasi antara tabel gaji dengan tabel karyawan, ya. Jadi silakan dikosongkan saja dulu. Ini untuk scriptnya, ya. Maksudnya bentuk umumnya seperti ini, foreign key, nama kolom di tabel anak, ya. Di tabel anak reference artinya dia berhubungan dengan tabel utama. Kemudian nama kolomnya di sini. Jadi foreign key itu diistilahkan juga dia atau dapat diistilahkan adalah tabel anak, ya, atau foreign key. Kemudian untuk tabel utama yaitu sebagai orang tuanya, ya, dalam istilahkan seperti itu. Dia primary key itu orang tua dan foreign key itu anaknya. Oke, kita masuk saja pada MySQL-nya, ya. Di sini. Oke. Jadi tetap kita pakai tabel contoh pada modul kemarin, ya. Kemarin kita pakai database join, ya, database join. Nah, show tables. Oke, di sini sudah ada dua tabel, ya, yang kemarin kita buat, ada tabel gaji dan tabel karyawan. Oke, sekarang kita kosongkan dulu datanya, ya, dengan perintah truncate.
tabel gaji. Oke, sudah kosong. Kemudian tabel karyawan lagi kita kosongkan. Oke, sekarang kita lihat struktur untuk tabel karyawan. Nah, di sini untuk struktur tabel karyawan ya, kode karyawan ini dia sebagai primary key-nya di sini ya, dan di mana tabel karyawan ini merupakan tabel induk atau tabel utama, dan ada tabel anak atau tabel foreign key-nya atau kunci tamunya, yaitu tabel gaji. Artinya dia berelasi dengan tabel gaji ya, di mana di sini terdapat juga kode karyawan, tapi dia bukan lagi sebagai kata kunci, tapi dia di sini sebagai kunci tamu ya. Nah, di sini sebentar kita akan melakukan hubungan atau relasi antara tabel gaji dengan tabel karyawan. Nah, kalau di sini statusnya di key adalah primary key untuk kode gaji ya. Nanti di sini di kode karyawan pada tabel gaji itu akan bertambah di sini kode, kalau sudah aktif foreign key-nya nanti akan tertambah di sini dengan kode atau ini script yang dinamakan mul ya. Mul itu artinya dia sudah berelasi dengan tabel karyawan yang atau tabel utama pada tabel ini. Nah, kemudian coba kita langsung saja ya ini. Jadi ini sudah ada strukturnya, ada struktur tabel karyawan dan struktur tabel gaji. Jadi yang akan kita lakukan relasi atau hubungan itu adalah di tabel gajinya itu ya. Jadi kita pakai perintah alter add ya. Artinya kita mau mengupdate data ya. Berbeda kalau kita baru membuat tabel baru ya, kita gunakan perintah create ya. Tapi ini kita sudah ada tabelnya atau kita sudah ada kolomnya, tapi kita mau mengupdate ya. Perintahnya adalah alter add kemudian foreign key nama kolom di tabel anak ya. Yang dimaksud di tabel anak yaitu ini tabel gaji, itu dia sebagai anaknya ya. Induknya itu ada di tabel karyawan ya. Jadi nama kolomnya di tabel anak apa, yaitu kode karyawan. Nah, kemudian dia reference atau dia berhubungan dengan tabel utama atau tabel induknya, yaitu references di tabel induknya, yaitu tabel karyawan. Nah, kemudian di tabel karyawan itu sendiri ya, yang dia berelasi adalah kolom, otomatis kolom kode karyawan. Jadi ini disesuaikan saja ya, karena biasa ada orang berbeda antara field utama dengan field tamunya. Jadi kalau misalnya dia di sini kode karyawan, dia ditulis saja di sini karyawan, itu tidak masalah. Pendeklarasiannya nanti kita sesuaikan saja di sini, ya. Di sini pendeklarasiannya yang kita sesuaikan. Oke, ya. Jadi sudah betul nama tabel utama, nama kolom di tabel utama. Jadi ini dia mengambil di tabel utama, tabel karyawan, ya. Kebetulan nama untuk field atau nama kolomnya adalah kode karyawan, baik di tabel anak maupun di tabel utama. Ya, kalau selesai. Jangan lupa titik komanya ya, kemudian kita enter. Oke. Alter add foreign key kode karyawan references ya, sepertinya ada ini. Kita cari dulu ya, alter add, oh salah, di sini kurang ya. Jadi kita tambahkan bahwasanya kita lupa mendeklarasikan di tabel apa kita menambahkan ini ya. Jadi kita menambahkan foreign key itu di tabel gaji ya, alter table, tabel gaji ya. Kita menambahkan ini di tabel gaji, yaitu foreign key ya. Kemudian nama kolomnya dia reference atau mengambil
hubungan dari tabel utama atau tabel induk, yaitu tabel karyawan dengan nama kolom, kode karyawan juga kode karyawan. Oke. Nah, kalau tidak ada masalah, dia akan jalan dengan hasil query oke. Nah, kita bisa descending untuk tabel gajinya. Nah, di sini status untuk key-nya dia sudah berubah ya dengan tulisan mul seperti ini. Ya, dalam artian dia sudah berelasi dengan tabel karyawan. Ya, dia sudah berelasi antara kode karyawan di tabel karyawan, kemudian kode karyawan di tabel gaji. Nah, kalau statusnya sudah berelasi seperti ini, ya, kalau statusnya sudah berelasi seperti ini, maka kita tidak bisa menginputkan kode karyawan, ya, jika kode itu tidak sesuai di tabel utama, ya. Nah, sekarang kita input dulu datanya, ya. Insert untuk TWL karyawan values. Oke. Jadi misalnya kodenya adalah K01, nama saya Alfian. Kemudian K02 namanya Putra, ya. Values apa yang kurang? Sorry, harusnya di sini buka kurung, dipisahkan seperti ini, ya. Sorry, kesalahan. Nah, ini oke. Nah, kita sudah menambahkan dua file. Jadi kalau kita lihat, select bintang from tabel karyawan, ya. Nah, di sini sudah terdapat dua data, yaitu kode karyawan dan nama karyawan. Nah, sekarang kita menginput di input data pada tabel gaji, ya. Strukturnya kita lihat dulu, strukturnya ada kode gaji, kode karyawan, dan gaji pokok, ya. Insert untuk tabel gaji values. Ya, gaji kita pakai saja kode G 1. Nah, kode karyawan di sini kita harus mengacu pada kode karyawan di tabel utama, ya. Jadi yang ada itu K01, kemudian gaji pokok kita 2 juta misalnya, ya, seperti itu. Oke. Nah, ini sudah masuk datanya. Nah, ini dalam kasus penginputan data seperti ini itu aman-aman saja ketika data yang diinputkan itu sesuai, ya, sesuai dengan apa yang ada di tabel utama. Nah, jadi ketika kita menginputkan data yang tidak sesuai, contoh misalnya, ya, misalnya di tabel gaji, di kolom pertama ini kode gaji, di kolom kedua kode karyawan, di kolom ketiga adalah gaji pokok. Nah, di kolom kedua ini yang dilakukan tadi hubungan atau relasi dengan tabel utama di tabel karyawan, berarti ini yang harus sama, ya. Jadi kalau kita menginputkan berbeda di tabel utama, jadi contoh misalnya saya inputkan di sini K03, pasti dia terjadi error, ya. Kenapa? Karena kita sudah menetapkan antara foreign key dengan primary key, ya, dalam artian dia mengambil acuan dari tabel utama. Coba kita jalankan di sini. Nah, lihat kan, sorry, sudah ada duplikat.
Nah, ini ya. Ini. Jadi dia muncul peringatan bahwa cannot update shields foreign key constraints ya. Bahwasanya dia tidak bisa menambahkan data pada ini ya. Oke, itu saja contoh untuk ini ya. Jadi itu tadi. Jadi kenapa error yang pertama di sini artinya dia duplikat karena kita pada tabel gaji di sini juga sudah primary key ya, otomatis tidak boleh ada yang sama untuk kode gajinya. Jadi dia menampilkan dulu pesan error primary key. Nah, ketika yang kedua ini saya ganti untuk kode gajinya sudah betul, tapi di kode karyawannya ya di sini baru dia deteksi untuk foreign key-nya ini ya, bahwasanya dia tidak bisa menginput kode karyawan K03 karena tidak terdapat pada tabel utama. Nah, itulah fungsi dari foreign key dan primary key pada hubungan atau relationship pada modul ini. Nah, jadi kalau kalian sudah mencoba dengan teliti pada tabel contoh ini ya, silahkan dilanjutkan untuk tugas latihannya ini ya, sama seperti di modul kemarin ya. Jadi saya sudah tambahkan satu tabel lagi, adalah tabel customer. Silakan datanya kalian saja yang mengisi ya, silakan kalian mengisi datanya sesuaikan dengan jumlah kolom yang saya sudah siapkan di sini ya. Lebih jumlah datanya kalian saja yang tentukan ya, tapi jangan kurang dari 3 atau 4 lah ya, supaya bisa kalian bandingkan yang mana yang saling berelasi atau yang mana yang saling berhubungan datanya ya. Jadi kalian bisa lebih tahu atau bisa lebih menentukan yang mana yang berfungsi sebagai primary key, yang mana yang berfungsi sebagai foreign key itu sendiri pada ketiga tabel ini ya. Jadi untuk datanya silahkan kalian sendiri yang mengisi ya di sini untuk tugas latihan lanjutannya. Nah, kemudian di sini ada penjelasan ya fungsi-fungsi istilah pada MySQL. Silakan dicari pengertian dari primary key, foreign key, reference, restrict, cascade, set null, set default ya. Jadi silakan cari semua apa arti istilah pada MySQL ini yang hubungannya dengan relasi atau hubungan pada database MySQL. Oke, itu saja penjelasan pada modul ini. Adapun pertanyaan silahkan langsung ditanyakan kepada saya. Kalau memang tidak ada yang dipahami, silahkan langsung ditanyakan, bisa melalui grup maupun lewat DM langsung ke saya. Oke, terima kasih. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.